Oke, halo, selamat malam. Kembali lagi, perkenalkan saya Lutfi Fatur Akbar, saya mahasiswa STEM Tulus Cendikia dengan NIM 1500155. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan cloud computing mengenai konsep dan teknologi pada saat sekarang. Oke, masuk slide pertama. Di sini kita akan menjelaskan sedikit definisi dan konsep dasar cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita menjalankan aplikasi atau menyimpan data melalui internet. Semua data dan aplikasi dikelola oleh server di internet sehingga pengguna tidak perlu instalasi software di perangkat mereka. Konsep dasar cloud computing berfokus pada penggunaan internet untuk menyediakan berbagai layanan komputasi. Berikut beberapa konsep intinya. Yang pertama ada virtualisasi, yaitu memungkinkan banyak pengguna berbagi satu server, namun masing-masing merasa memiliki. Yang kedua ada on demand, di mana layanan cloud bisa diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Yang ketiga dari source pooling, sumber daya seperti storage dan CPU digunakan bersama oleh banyak pengguna. Yang keempat ada elastisitas, dapat menyesuaikan kapasitas layanan dengan cepat sesuai kebutuhan. Yang kelima ada akses luas, yaitu bisa diakses dari perangkat apapun yang terhubung internet. Dan yang terakhir ada pengukuran layanan, yaitu pengguna hanya membayar sesuai pemakaian. Oke, di sini ini typo ya, sorry. Nanti kita perbaiki. Lanjut. Yang ketiga di sini kita akan menjelaskan juga sedikit tentang sejarah dan perkembangan cloud computing dari awal sampai tahun ini ya. Cloud computing itu mulai dikenal pada tahun 1960-an dengan konsep komputasi sebagai utilitas umum yang diusulkan oleh John McCarthy. Teknologi ini berkembang pesat pada tahun 1990-an seiring dengan kemunculan internet. Peluncuran Amazon Web Service atau AWS pada tahun 2006 itu juga mempercepat adopsi cloud secara komersial. Terus lanjut tahun 1999, Salesforce memperkenalkan SaaS atau Software as a Service pertama. Itu juga membuka jalan untuk layanan cloud. Terus lanjut ke tahun 2000-an, internet semakin cepat mendukung pertumbuhan layanan cloud yang lebih besar dan lebih andal. Terakhir di tahun 2020-an, cloud menjadi fondasi utama transformasi digital di banyak industri. Saat ini, cloud computing menjadi pilar utama dalam teknologi digital modern, membantu berbagai industri dalam meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Oke, lanjut. Jadi sih, saya akan menjelaskan sedikit tentang model layanan cloud. Yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yaitu menyediakan infrastruktur virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Contohnya yaitu AWS atau Google Compute Engine. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, yaitu definisinya menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Contohnya Microsoft Azure atau Heroku. Dan yang terakhir ada SaaS atau Software as a Service, yaitu definisinya menyediakan aplikasi siapakah yang diakses melalui internet, contohnya Google Workspace atau Microsoft 365. Lanjut, di slide 5 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model development cloud public dan cloud private. Yang pertama ada public cloud. Definisinya itu layanan cloud yang dimiliki oleh penyedia pihak ketiga dan diakses oleh publik melalui internet. Kelebihannya biaya rendah dan skalabilitasnya tinggi. Kekurangannya keamanannya terbatas dan kontrol data lebih rendah karena biologic aja ini kan disediakan oleh pihak ketiga dan bisa diakses oleh publik melalui internet. Jadi rada hati-hati aja ya. Contohnya yaitu AWS atau Google Cloud. Yang kedua ada private cloud, yaitu definisinya cloud yang digunakan eksklusif oleh satu organisasi dan dapat dikelola secara internal atau eksternal. Kelebihannya keamanan tinggi, kontrol penuh. Yang kedua kontrol penuh atas data. Yang kedua kekurangannya biayanya tinggi dan skalabilitasnya terbatas. Contohnya VMware Private Cloud atau OpenStack. Ini nggak usah dijelasin ya kayaknya. Udah kebaca oleh Logic ya. Yang ketiga ada hybrid cloud, yaitu definisinya gabungan antara private dan public cloud yang memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya. Kelebihannya fleksibilitas tentu, dan yang kedua optimalisasi biaya dan kinerja. Kekurangannya yaitu kompleksitas pengelolaan, dan yang terakhir memerlukan integrasi yang baik. Contohnya Microsoft Azure Hybrid dan AWS Hybrid Cloud.
Yang keempat ada community cloud, yaitu definisinya cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi dengan tujuan dan kebutuhan yang sama. Kelebihannya biaya dibagi antar organisasi. Yang kedua keamanan sesuai standar komunitas. Karena ini lebih kalau mungkin kalau saya lihat dibuild ya, namanya juga komunitas. Jadi sistemnya dibuat sendiri sama si komunitasnya. Kekurangannya itu kapasitas terbatas dan tantangan dalam manajemen bersama. Contohnya cloud untuk universitas atau instansi pemerintahan. Lanjut, di sini ada keuntungan dalam penerapan cloud computing, yaitu yang pertama skalabilitas, yaitu menyesuaikan kapasitas secara dinamis sesuai kebutuhan tanpa investasi awal yang besar. Manfaatnya memungkinkan pertumbuhan cepat dan efisien. Yang kedua ada biaya efektif, yaitu pembayaran sesuai pemakaian, tidak perlu membeli dan merawat perangkat keras. Manfaatnya mengurangi biaya kapital dan operasional. Dan yang ketiga ada akses global, yaitu artinya akses aplikasi dan data dari mana saja dengan koneksi internet. Manfaatnya fleksibilitas dalam kerja dan kolaborasi internasional. Yang keempat, keamanan, yaitu penyedia cloud sering menerapkan sistem keamanan yang kuat dan teknologi terbaru. Manfaatnya itu perlindungan data yang lebih baik dan kepatuhan terhadap standar keamanan. Lanjut, di sini ada tantangan dalam penerapan cloud computing. Yang pertama ada privasi dan keamanan, yaitu data disimpan di server pihak ketiga berisiko terhadap pelanggaran data dan akses yang tidak sah. Problemnya yaitu mengharuskan manajemen risiko keamanan yang ketat karena kan si datanya disimpan oleh pihak ketiga, jadi lebih aware aja, lebih hati-hati gitu. Yang kedua ada kepatuhan, yaitu mematuhi berbagai regulasi dan standar data yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Masalahnya yaitu memerlukan usaha tambahan untuk memastikan kepatuhan. Yang terakhir ada ketergantungan pada penyedia. Deskripsinya itu ketergantungan pada layanan penyedia cloud dapat mempengaruhi operasi jika terjadi gangguan. Itu sama ya, problemnya juga risiko terhadap downtime dan masalah dengan penyedia. Ya itulah risiko kalau apapun data kalau disimpan di si pihak ketiga, jadi kita nggak kontrol langsung gitu, lebih susah juga gitu. Oke, penutupan. Terima kasih untuk presentasinya. Semoga informasi mengenai cloud computing ini memberikan wawasan yang berguna dan pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi cloud computing ini. Inovasi bukan hanya tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang melihat cara baru untuk memecahkan masalah yang ada. Terima kasih. Oke, see you next time.